Kitab Kisah Rasul secara pribadi berbicara kepada saya mengenai kebangkitan murid-murid Yesus yang hidup dalam jati diri mereka di dalam Kristus. Bayangkan saja, Petrus beberapa waktu yang lalu habis menyangkal Yesus. Sekarang ia berdiri mewakili murid-murid yang lain untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mempertobatkan 3.000 orang. Tidak hanya sampai di situ, demonstrasi kuasa Tuhan yang sama seperti yang Yesus lakukan juga dilakukan oleh mereka. Mereka mengusir sakit penyakit dan maut dalam kehidupan orang lain. Bahkan mereka tidak punya rasa takut berhadapan dengan para penguasa untuk menyatakan kebenaran. Bahkan malaikat melepaskan Petrus yang ditahan dalam penjara. Semua itu bisa terjadi karena mereka hidup dalam jati diri mereka di dalam Kristus. Sehingga situasi, keadaan orang, dan bahkan para makhluk surgawi meresponi mereka dengan cara yang berbeda. Dari kisah para rasul tersebut, saya bisa melihat pola kerja Tuhan untuk membuat kita hidup dalam jati diri kita di dalam Kristus. Yang pertama, diawali dari pekerjaan roh yang kuat dan mencengkeram mereka dalam kesadaran akan realita hadirat Tuhan. Bermula dari peristiwa loteng Yerusalem. Ketika mereka percaya terhadap apa yang Tuhan katakan dan dengan tekun atau secara aktif mendesak masuk dalam hadiratnya di loteng Yerusalem, maka Roh Kudus dicurahkan atas mereka dan realita hadiratnya mencengkeram batin mereka. Dari sejak saat itulah mereka terkoneksi dengan jati diri mereka yang sesungguhnya di dalam Kristus. Yang kedua, adanya roh hikmat dan wahyu yang bekerja menyingkapkan kepada mereka kebenaran firman Tuhan. Ayat-ayat firman tertulis tiba-tiba dihidupkan oleh Roh Kudus, sehingga membuat mereka, khususnya Petrus, dapat melihat jati diri mereka dengan sangat jelas di balik penyingkapan yang Roh Kudus nyatakan. Dan tidak ada kesulitan untuk memaparkannya, sebab dia telah menjadi apa yang firman Tuhan katakan. Yang ketiga, jadi tidak ada cara lain agar kita bisa melihat dan tetap terhubung pada jati diri kita di dalam Kristus. Pastikan saja kita alami pekerjaan roh yang kuat dan membuat terbangunnya kesadaran akan realita Tuhan. Dan pastikan kita senantiasa membaca atau menggali, mendeklarasikan firman tertulis. Tidak ada cara lain. Itu jalan satu-satunya. Itulah jalan yang dilalui oleh jemaat mula-mula agar terkoneksi dengan jati diri mereka di dalam Kristus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasuli, dan itulah juga yang harus kita lalui. Yang keempat, secara pribadi renungan ini membangun satu kesimpulan dalam hidup saya. Saat kita terkoneksi dengan pemimpin rasuli dan setia membangun manusia rohani serta bertekun dalam pengajaran rasuli, maka bukanlah hal yang sulit untuk melihat dan terkoneksi dengan jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sekarang, yang perlu saya lakukan adalah bertekun melakukan itu semua. Karena masalah kita hanyalah ada pada ketekunan. Tanpa ketekunan, kita akan seperti bangunan rapuh yang mudah diruntuhkan musuh kapanpun musuh menghendakinya. Sehebat apapun lawatan Tuhan yang kita alami, tidak akan membuat kita kuat dan kokoh tanpa terjadinya penyingkapan firman-Nya. Amin.